Bulan suci mulia Ramadan telah menghampiri kita. Namun di tengah sukacita menjalankan ibadah puasa, tanah yang diberkahi Palestina masih tidak beranjak dari kondisi terjajah. Palestina masih berkecamuk dalam genosida. Jeritan suara meminta pertolongan dari saudara Palestina hingga saat ini tidak disambut oleh pemimpin negeri-negeri Muslim. Di sisi lain, saudara Muslim di berbagai negeri merespon penjajahan Zionis di Palestina dengan terus memberikan dukungan. Seperti yang dilakukan umat Islam di Padang, mereka menyuarakan solusi tuntas Palestina dengan jihad dan khilafah. Berikut wawancaranya. Ya, pastilah kita harus menolong saudara kita yang sedang teraniaya di Palestina. Pertama, bahwa kita ini adalah sesama muslim. Dalam hadis juga al-muslimu akhul muslim, kita ini adalah saudara. Ya, untuk saudara-saudara kita di Palestina, karena mereka juga ada bagian dari kita, baik kaum muslimin, maka menjadi satu keharusan kita juga untuk peduli dan juga menolong saudara-saudara kita juga di Palestina. Ya tentu saja tidak hanya sekedar boleh, perlu diiringi dengan sikap dan tindakan. Salah satunya kita kan harus berdoa, kemudian kita harus mengaplikasikan kegiatan. Seperti sekarang ini kan ada aksi damai peduli Palestina. Ini adalah langkah awal bagi kita untuk bisa menyuarakan bahwa kita harus ikut partisipasi membebaskan Palestina. Melalui perjuangan bersama-sama, umat Islam harus bersatu padu. Jangan bersendiri-sendiri untuk berjuang. Haruslah, kalau bisa kita se-Indonesia, se-dunia. Kalau melihat ternyata kita ibaratnya terjadi seperti hanya medan pertempuran, terjadi peperangan di sana, sehingga yang harus kita berikan bantuan juga tidak cukup hanya dalam bentuk makanan atau obat-obatan, tapi kan tentu yang dibutuhkan oleh mereka adalah persenjataan. Kemudian juga apalagi karena memang jumlah pasukannya di sana kaum muslimin tidak sebanding dengan tentara yang diterjunkan oleh Israel dan juga oleh Barat di sana, tentu kita juga harus membantu dalam bentuk pengiriman tentara dari negeri-negeri Muslim, karena itu yang dibutuhkan. Kalau solusi untuk itu, kita pasti menolak ya keinginan yang ditawarkan oleh Barat. Bagaimanapun juga, namanya orang kafir tidak akan pernah jujur dengan tawaran gencatan senjata lah, perdamaian lah. Kita tidak boleh percaya, karena mereka kafir. Dan suatu saat mereka akan melanggar aturan dan perjanjian yang dibuat. Kita lihat bahwasannya yang terjadi di situ adalah perampasan tanah yang milik kaum muslimin. Kemudian juga sudah terjadi genosida di situ. Sehingga solusinya adalah bagaimana mengembalikan kembali yang itu milik kaum muslimin, yaitu dengan jihad. Karena memang ini membutuhkan adanya satu kesatuan, karena tidak mungkin kita membiarkan saudara-saudara kita ini mereka berjuang sendiri di Palestina, sehingga memang kita membutuhkan adanya kepemimpinan. Yang itu kepemimpinan itu yang akan memberikan komando terhadap negeri-negeri yang muslim yang lainnya, terhadap tentara-tentara yang lainnya yang memang mereka akan membantu saudara-saudara di Palestina. Sebenarnya kita sudah sama-sama mengetahui ternyata membuat perjanjian atau MOU dengan Zionis itu tidak akan berhasil sama sekali. Buktinya ketika perjanjian dibuat, mereka langsung melanggar begitu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengadakan perjanjian dengan musuh yang betul-betul mereka itu curang dalam peperangan. Itu sudah jelas tidak. Kita ketahui sendiri bahwasanya bagaimana tipikal dari orang-orang kafir, khususnya Yahudi, yang mereka saling bersekutu dengan negara-negara kafir, Amerika, Yahudi, mereka saling support untuk melakukan genosida di Palestina. Ya, itu pasti sepakat. Kenapa? Karena tanpa ada suatu khilafah atau
itu semua akan lemah. Ketika tidak ada yang memiliki power untuk menghadang atau membasmi Israel sendiri sebagai musuh, ya akan terus saja berlanjut sampai kapanpun. Mungkin berhenti sebentar, tapi nanti mereka akan menyerang lagi. Kita itu bisa selesaikan dengan politik juga, yaitu dengan apa? Kekuasaan. Kekuasaan politis, yaitu dengan pemimpin yang menegakkan, benar-benar melindungi rakyat kita, yang menegakkan syariat kita. Tidak bisa dengan negara muslim banyak. Indonesia contohnya, hanya orasi-orasi saja. Tapi apa yang dilakukan tidak ada dayanya. Harapannya semoga kaum muslimin di seluruh dunia dimanapun berada akan menyadari dan betul-betul solusi terbaik itu kembali ke hukum Allah dan menegakkan kebenaran dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Maka Allah akan berpihak pada kita dan super power yang maha super itu berpihak kepada kita. Sebagai umat muslim Indonesia khususnya, dan kepada umat muslim di seluruh dunia umumnya, mari kita berpikir, belajar, melakukan itu dakwah. Islam itu apa sih? Selama ini kita mengenal Islam hanya rata-rata, sehingga tidak ada nilai perjuangan ada dalam diri kita tentang Islam. Kita hanya dibayang-bayangi dengan hal-hal yang ringan-ringan saja. Makanya nggak salah, tidak ada timbul perjuangan, tidak peduli dengan saudara muslim kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menimbulkan kesadaran, pemikiran kepada umat Islam, yaitu dengan cara apa? Ya, teruslah kita berjuang dalam dakwah. Kekejaman Zionis dan para sekutunya hanya akan bisa dimatikan dengan jihad yang dikomando oleh seorang khalifah. Jihad adalah syariat dari Allah untuk menghentikan penjajahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 hingga 191. Maka dari itu, kaum muslimin harus menyadari kebutuhan dan kewajiban bersatu dalam satu barisan di bawah khalifah. Dan hal ini menuntut sebuah perjuangan bersama partai Islam ideologis untuk mewujudkannya. Semoga di bulan Ramadan ini, kaum muslimin mampu mengambil momen perjuangan untuk menegakkan kalimatullah dalam institusi negara Daulah Khilafah.